Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, lifelong, lifelong learning yang akan dibacakan oleh Anandita Fitri Amelia, Eliza Febriani, Muhammad Khalil Gibran, Radita Dayang, Wening Handayani, dan saya sendiri Farita Yasamaret. Pengertian lifelong learning atau belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide atau gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Konsep belajar sepanjang hayat ini sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan. Dengan terus-menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Dengan pengetahuan yang selalu diperbarui, mereka tidak akan tersaing dan generasi muda mereka tidak akan menjadi senile atau pikun secara dini dan tetap dapat memberikan sumbangannya bagi kehidupan di lingkungannya. Lalu ada konsep dasar dari pendidikan seumur hidup. Pembahasan tentang konsep dasar pendidikan seumur hidup ini diuraikan dalam dua bagian, yaitu dasar teoritis atau religius dan dasar yuriditis. Dasar teoritis atau religius itu pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Langrud melalui bukunya An Introduction to a Lifelong Education. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup. Oleh karena itu, pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sehingga pendidikan tidak pernah berakhir. Konsep pendidikan yang tidak terbatas ini juga telah lama diajarkan oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat." Lalu yang kedua berdasarkan dasar yuridis. Konsep pendidikan seumur hidup di Indonesia mulai di masyarakat melalui kebijakan negara, yaitu melalui ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973 dan tahun 78 tentang GBHN menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Lalu UU nomor 2 tahun 1989 pasal 4 yang berbunyi pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbukti pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Lalu ada UU nomor 2 tahun 1989 penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya pendidikan keluarga, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 4, yaitu pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan agama, nilai budaya, nilai moral, dan nilai keterampilan. Adapun dasar pemikiran yang menyatakan bahwa lifelong learning adalah sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tujuan ideologis. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Sebab pada dasarnya semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya atau skill. 2. Tinjauan ekonomis. Melalui pendidikan,
merupakan cara paling efektif untuk keluar dari suatu lingkaran yang menyeret kepada kebodohan dan kemelaratan. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber daya yang dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, serta memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat, sehingga pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. 3. Tinjauan sosiologis. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang, ditemukan masih banyaknya para orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, banyak anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah, atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang yang akan merupakan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya ada tinjauan ekonomis. Melalui pendidikan merupakan cara paling efektif untuk keluar dari suatu lingkaran yang menyeret kepada kebodohan dan kemelaratan. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seorang anak untuk 1. Meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber daya dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, dan memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat, sehingga pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. Lalu, tinjauan filosofis menginginkan seluruh menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi dalam pendidikan tersebut. Dan terakhir ada tinjauan psikologis dan pedagogis. Yang mempunyai dampak dan pengaruh besar terhadap konsep pendidikan, teknik, dan metode pendidikan sendiri. Di samping itu, perkembangan tersebut juga yang menyebabkan ilmu pengetahuan diajarkan kepada seluruh anak-anak di sekolah. Tujuan lifelong learning. Inti belajar sepanjang hayat adalah bahwa seluruh individu harus berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan sepanjang hayat harus dipandang secara holistik, mulai dalam buayan sampai dengan akhir kehidupan. Dalam kerangka ini, pendidikan dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hayat, dalam istilah yang lebih luas yaitu development. Andrian Hareva 2000. Dalam perspektif yang lain disebutkan bahwa sedikitnya ada 2 tujuan dari belajar sepanjang hayat, termasuk di dalamnya tujuan belajar mandiri atau self-learning, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus-menerus berubah dan berkembang dalam sepanjang kehidupan manusia dan masyarakat, dan untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Belajar sepanjang hayat merupakan landasan yang kuat bagi program-program pendidikan non-formal yang mengarah pada upaya untuk menumbuhkan masyarakat gemar belajar. Masyarakat gemar belajar dapat terwujud apabila setiap warga masyarakat selalu mencari dan menemukan sesuatu yang baru dan bermakna. Meningkatkan kegiatan belajar yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat tidak terbatas hanya untuk mengetahui atau belajar sesuatu, atau learning how to learn. Tidak pula belajar hanya untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan, atau learning how to solve problem.
Kegiatan belajar yang mereka lakukan terarah untuk kepentingan dan kemajuan kehidupan. Learning how to be. Belajar untuk melakukan sesuatu atau learning how to do, dan belajar untuk hidup bersama atau learning how to live together. Fauren 1972. Selanjutnya, masyarakat gemar belajar learning society atau masyarakat berencana planning society atau disebut juga sebagai masyarakat inovatif atau innovative society adalah suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar atau bahkan seluruh warga masyarakat aktif dan mencari informasi yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, menemukan informasi baru melalui kegiatan membaca berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Mampu dan bisa menulis dan menyebarluaskan informasi. Melakukan kegiatan belajar secara sadar dan keberlanjutan. Sadar dan percaya bahwa belajar adalah kebutuhan dan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam pemelihara dan mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.